pagi anak-anak. Hari ini Lause punya 2 teman, yaitu Bella dan Ebi. Kalian sudah siap sekolah minggu belum? Cici-cici di sini sudah siap belum? Udah dong. Aku udah mandi, udah pakai baju yang bagus nih. Aku juga udah siap nih untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, anak-anak di rumah juga sudah kan? Yuk kita persiapkan hati dulu, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk tubuh yang sehat. Hari ini kami mau sekolah minggu. Tuhan tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus itu baik sekali sama Lause. Sama Cici juga enggak? Iya dong. Contohnya apa, Ci? Kok bisa Tuhan Yesus baik? Walaupun ya kadang-kadang tuh aku nakal, tapi Tuhan tuh tetap sayang banget sama aku. Iya, Tuhan Yesus sayang nggak sama Ci Bella? Sayang dong, dia tetap jagain Cici juga sampai sekarang. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus tuh sayang sama kita. Tapi kalau kita sudah diampuni, kita nggak boleh nakal lagi ya. Yuk, kita sekarang mau nyanyi Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus itu tidak hanya baik, tapi dia juga sayang loh sama kita. Ada yang tahu tidak bahasa Inggrisnya sayang itu apa? Bahasa Inggrisnya sayang itu love. Ah, bener banget. Yuk kita gerakan love ya. Di rumah ya, 1, 2, 3. L, O, V, I. Yuk kita sama-sama pujikan lagu Love. Come on now, let's open up the book. Come on now, and take a good long look.
blue. And see, God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see, God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Oh, it's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending love. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Lose Indra mau ajak kita untuk berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena hari ini kami bisa beribadah kepada Tuhan. Kami juga bersyukur hari ini kami mau belajar akan firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami boleh mengerti firman-Mu. Dan Tuhan juga tolong kami supaya kami dapat melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan bagi setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Anak-anak, cerita kita hari ini terambil dari Lukas 15 ayat 11 sampai ayat yang ke-32. Ceritanya adalah tentang seorang bapak yang mempunyai 2 orang anak. Pada suatu ketika, anak bungsu datang kepada si bapak ini. Kemudian dia berkata kepada bapaknya, "Ayah, saya ingin meminta harta warisan daripada ayah." Kemudian sang ayahnya memberikan sebagian dari harta miliknya kepada si anak bungsu ini. Lalu anak bungsu ini menjual harta miliknya dan pergi ke sebuah negeri yang sangat jauh. Di negeri tersebut, anak bungsu ini hidup bersenang-senang. Dia memakai uang itu untuk berpesta pora, untuk mabuk-mabukan. Kemudian suatu ketika timbullah bencana kelaparan di negeri itu. Sedangkan anak ini sudah tidak punya apa-apa, uangnya sudah habis. Lalu anak ini pergi kepada seorang untuk bekerja. Dia bekerja sebagai seorang penjaga babi. Anak-anak saking laparnya karena tidak punya uang, karena tidak punya makanan, dia ingin memakan makanan babi itu. Lalu anak ini mulai menyadari akan keadaannya. Di rumah bapak saya banyak banget makanan. Tetapi saya di sini kelaparan. Tidak punya apa-apa untuk bisa dimakan. Lalu anak ini memutuskan untuk kembali
ke rumah bapaknya. Ketika anak ini kembali, dia berpikir bahwa dia sudah berdosa terhadap bapaknya. Lalu dia juga berdosa terhadap Bapa di sorga. Dan kemudian dia berkata bahwa saya pergi kepada bapak saya untuk bekerja, supaya saya bisa makan. Tetapi anak-anak, di luar dugaan anak ini, sang bapak ini menerima kembali anak ini. Ketika bapak ini masih lihat anak ini dari jauh, dia berlari. Kemudian dia memeluk anak itu. Dia sangat bersuka cita. Karena anak yang selama ini hilang telah kembali. Meskipun anak ini membuat sesuatu yang menyakiti hati bapaknya, tetapi bapaknya mau menerima dia kembali. Karena dia mengasihi anaknya. Bahkan anak-anak, bapak ini mengadakan sebuah pesta yang sangat besar untuk menyambut kepulangan anak bungsu ini. Dia menyediakan cincin, baju yang bagus untuk dipakaikan kepada anak bungsu ini. Karena bapak ini sangat senang, karena anak yang selama ini hilang telah pulang kembali. Walaupun anak sulungnya tidak senang, karena anak bungsu ini sudah menghabiskan uangnya, lalu dia pulang lagi. Tetapi sang bapak ini berbeda dengan anak sulung itu. Dia mau menerima kembali anak bungsu itu, karena dia mengasihi anak bungsu itu. Anak-anak, bapak ini menerima kembali anak bungsu ini karena dia sayang, karena dia mengasihi. Sama seperti Tuhan Yesus, dia juga sangat mengasihi kita semua, walaupun kita adalah manusia berdosa. Anak-anak, Bapak dalam cerita tadi menggambarkan Tuhan Yesus yang selalu mengasihi kita. Kemudian anak bungsu menggambarkan kita manusia yang berdosa. Kira-kira dosa apa aja yang kita lakukan? Berbohong, suka banta, suka jahilin koko, suka jahilin adek. Nah, itu merupakan hal-hal yang tidak Tuhan senang. Oleh karena itu, hari ini kita mau belajar. Ketika kita melakukan dosa, kita mau datang kepada Tuhan, kita minta ampun kepada Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita, sehingga Dia mengampuni segala kesalahan kita ketika kita mau mengaku dosa kita kepada Tuhan. Nah, hari ini Lose Indra mau ajak anak-anak untuk menghafal ayat yang terambil dari Lukas 32, Lukas 5 ayat 32. Nah, buka Alkitabnya ya. Lukas 5 ayat 32a. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa. Sekali lagi ya, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa. Sekarang, Lose Indra mau ajak anak-anak untuk pakai gerakan. Ya. Lukas 5 ayat 32a. Aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar, tetapi orang berdosa. Sekali lagi ya. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa. Oke? Hafal ya? Sekarang Lose Indra mau ajak anak-anak untuk berdoa. Ikuti Lose Indra berdoa ya. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan mengasihi kami. Kami juga bersyukur karena Tuhan mengingatkan kami supaya kami meminta ampun kepada Tuhan ketika kami melakukan dosa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Toto seperti cerita bapak yang sayang kepada anak bungsunya. Walaupun anak bungsunya bersalah, tetapi bapak yang tadi tetap sayang kepada anak bungsunya.
Asalkan anak bungsunya mau mengakui kesalahannya dan meminta ampun kepada bapaknya, maka bapaknya mau mengampuni dia dan menerima dia kembali. Nah, Toto seperti anak hilang yang tadi. Hilang bukan berarti gak kelihatan atau pergi, tetapi hilang dalam arti Toto melanggar perintah Tuhan, yaitu mencuri uang mama. Nah, Toto belajar apa tadi dari ceritanya Lause? Iya Lause, Toto mau minta ampun, mau diampuni. Toto nggak akan mengulangi kesalahan. Toto nggak mau mencuri uang mama lagi, dan Toto mau minta maaf kepada mama. Bagus Toto. Tuhan Yesus pasti bangga punya anak seperti Toto yang mau mengakui kesalahan dan kembali ke jalan yang benar. Cerita Bapak yang tadi menggambarkan Tuhan Yesus yang selalu menyayangi anak-anaknya. Nah, walaupun Toto sudah berdosa, tetapi Tuhan Yesus selalu sayang sama Toto dan menunggu Toto untuk kembali kepada Tuhan Yesus, meninggalkan semua dosanya. Nah, Lause yakin Tuhan Yesus pasti bisa menolong Toto. Sekarang Lause minta kepada Toto pulang ke rumah, mengakui semua kesalahan Toto kepada mama dan minta maaf kepada mama. Iya Lause. Terima kasih untuk ceritanya ya Lause. Sama-sama. Iya, Lause. Semangat ya Toto. Ingat Tuhan Yesus sayang kamu. Walaupun kamu sudah berdosa dengan mencuri, tapi Tuhan sudah mengampunimu dan pasti akan menolong kamu saat kamu mengaku pada mamamu. Oke Mi. Terima kasih ya Mi. Terima kasih Lause. Terima kasih ya Lause. Sama-sama. Mimi dan Toto, selama ibadah online kalian ingat gak kasih persembahan? Ya ingat Lause. Kalau Mimi kadang-kadang lupa Lause. Loh, tahu nggak caranya? Aduh, lupa juga. Pasti Toto tahu caranya. Jelas Lause. Gampang kok, tinggal transfer ke BCA di atas ini nih. Atau scan QR code di atas ini juga. Nah, gitu kan Lause? Iya, benar. Nah, anak-anak begitu caranya. Kalau misalnya anak-anak masih bingung, silakan meminta tolong sama mama papa supaya bisa memberikan persembahan. Jangan lupa ya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, anak-anak, ibadah hari Minggu sudah selesai. Tapi jangan lupa hari Kamis kita mau memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Jadi hari Kamis kita tetap sekolah Minggu ya di jam 8 pagi di channel GKA Gloria Pacar atau Sunday School Gloria Pacar. ya selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Dadah.